要剪内衣吗？ Cantik wajah sudah biasa, tapi jika cantik hati itu luar biasa karena membutuhkan proses. Seperti film yang satu ini. Gadis cupu yang sering diputusin karena dia culun, tapi malah justru membuat dokter kaya raya jatuh cinta. Seperti apa filmnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang tengah asik menghayal memiliki kekuatan super. Gadis itu bernama Kyungdun. Dia kini telah berusia 29 tahun. Pada hari itu, Kyungdun akan pergi untuk menghadiri pesta pernikahan adik pacarnya. Meskipun pacarnya telah melarang untuk datang. Kehadirannya yang tiba-tiba itu justru membuat suasana pernikahan menjadi kacau. Saat Kyungdun memberikan ucapan selamat kepada pengantin, dia tidak sengaja malah merobek gaun pengantin itu. Akibatnya, pacarnya langsung menarik dan menyuruhnya pulang dari pesta. Namun, Kyungdun tidak berhenti berulah dan malah menggosip tentang seorang ibu yang hadir dengan gaya rambut yang aneh. Setelah acara pernikahan berakhir, Kyungdun pulang ke rumah ditemani oleh dua sahabatnya. Mereka adalah Lao Zeng, gadis tomboy yang menyukai olahraga tinju, dan Emi, seorang karyawan kantoran yang sering lembur dan tampak kelelahan. Pagi berikutnya, Kyungdun terbangun di kamar mandi. Emi datang untuk mengingatkannya bahwa hari itu adalah deadline pekerjaannya yang belum juga dia kerjakan. Di kantor, bosnya pun marah karena Kyungdun tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya itu. Bosnya bahkan menyuruh Kyungdun untuk mengundurkan diri karena banyak orang lain yang bisa menggantikan posisinya. Mendengar hal itu, Kyungdun menjadi marah. Dia berusaha melampiaskan kekesalannya dengan menggulingkan meja. Namun, ia tidak bisa. Setelah kejadian itu, Kyungdun memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Sambil menyantap makanan, dia mengirimkan pesan suara kepada pacarnya. Dia bilang jika dia kangen karena sudah lama gak bertemu. Namun tak terduga, pacarnya justru datang ke restoran yang sama bersama selingkuhannya. Takut ketahuan, Kyungdun bersembunyi di bawah meja. Namun mereka malah memilih meja tempat Kyungdun bersembunyi. Saat berada di meja, pacarnya sadar jika Kyungdun mencarinya, lalu dia pun mencoba menelpon balik Kyungdun. Karena ketahuan, Kyungdun pun terpaksa berlari keluar sambil membawa meja makan. Malam harinya, Kyungdun masih termenung sambil duduk di trotoar jalan. Ternyata hari itu adalah ulang tahunnya. Tapi teman-temannya tidak bisa merayakan bersama karena masing-masing memiliki kesibukan. Namun ada seseorang yang masih mengingat dan menelpon untuk memberikan ucapan ulang tahun kepadanya, yaitu ibunya. Di malam itu menjadi hari terburuk bagi Kyungdun. Dia pun memilih untuk pulang ke apartemen. Setibanya di apartemen, Kyungdun terkejut melihat para sahabatnya yang ternyata telah menyiapkan kejutan untuknya. Mereka tahu jika Kyungdun telah diselingkuhi dan mereka pun memberikan hadiah sebuah papan dart dengan foto mantan pacarnya yang terpasang di tengah sebagai target. Kemudian Emi memberikan sebuah boneka yang berbentuk bunga matahari. Dan ini sebagai tanda untuk memberikan sedikit keceriaan. Sedangkan teman prianya memberikan sebuah nomor togel yang telah dia simpan lama. Setelah selesai pesta, Kyungdun memiliki kebiasaan merajut syal untuk pacarnya. Namun setiap kali putus, dia akan memulai merajut dari awal lagi. Dan ini sudah terjadi selama 3 kali. Emi berkata kepadanya bahwa tak perlu lagi membuat syal, karena dia memiliki sahabat yang akan selalu menemaninya. Seketika Kyungdun pun teringat akan sesuatu hal. Dia pun bergegas ke kamarnya untuk mengambil sebuah barang yang ingin dia tunjukkan kepada teman-teman. Namun saat sedang mengambil barang itu, Kyungdun tiba-tiba pingsan.
Para sahabatnya segera mendatangi kamarnya dan menemukan Kyung-dun dalam keadaan pingsan itu. Kyung-dun kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa rumah sakit itu dilanda wabah zombie. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang pahlawan super yang berusaha mengalahkan zombie. Namun tanpa diduga, ternyata dia malah memukul seorang dokter yang saat itu sedang merawatnya. Kyung-dun akhirnya sadar dari pingsannya. Saat itu juga dia melihat dokter yang merawatnya dan jadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Dokter memberitahu jika Kyung-dun harus menjalani rawat inap di rumah sakit karena dokter itu masih belum mengetahui penyakit apa yang sedang diidapnya. Bukannya takut, Kyung-dun malah senang karena yang merawatnya adalah dokter itu. Lalu dokter memperkenalkan dirinya yang bernama Dr. Liang. Para sahabat Kyung-dun merasa khawatir terhadapnya, tetapi dia justru meminta mereka untuk mengambil barang-barangnya di kamar agar bisa berdandan dan tampil cantik di depan Dr. Liang. Pemeriksaan pun dimulai dan Kyung-dun merasa sangat senang karena suster memberitahu bahwa dia akan diperiksa oleh Dr. Liang. Namun setelah dia bersiap-siap dan tampil cantik, yang datang bukanlah Dr. Liang, melainkan seorang dokter yang lebih tua. Melihat hal ini, Kyung-dun langsung pingsan kembali. Saat Kyung-dun tersadar dari pingsannya, seorang bocil botak tengah mencoret-coret wajahnya dengan spidol. Tanpa menyadari hal itu, dia pun bergegas mencari Dr. Liang. Namun, pasien dan suster jadi tertawa saat mereka melihat wajah Kyung-dun. Merasa ada yang aneh, Kyung-dun pun pergi ke kamar mandi dan melihat kaca. Nah, barulah dia sadar jika wajahnya telah penuh coretan. Saat akan memarahi si bocil botak, Kyung-dun terhenti ketika orang tua anak itu datang. Dan alhasil dia pun tidak jadi memarahinya. Di saat yang sama, Dr. Liang muncul. Dia menanyakan kondisi Kyung-dun. Dengan spontan, Kyung-dun langsung berubah sikap menjadi manja. Tak lama setelah itu, kedua teman Kyung-dun datang menjenguknya. Keusilan anak kecil botak itu pun berlanjut. Kali ini, Lauzeng yang dikenal tomboy pun dikomentari karena tidak punya payudara. Beberapa saat kemudian, Kyung-dun berpamitan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan Dr. Liang. Di jalan menuju ruangan pemeriksaan, Kyung-dun melihat seorang wanita yang merokok di dalam rumah sakit. Mereka bertatapan sebentar, seakan wanita itu ingin memberitahu sesuatu. Di dalam ruang pemeriksaan, Kyung-dun berusaha menahan sakit saat beberapa cairan di tubuhnya harus diambil melalui suntikan raksasa. Setelah itu, dia pun kembali ke kamarnya. Bocil itu mencoba menyemangati Kyung-dun dan mengatakan akan terbiasa setelah beberapa kali disuntik. Dia juga meminta Kyung-dun untuk membacakan dongeng. Namun, ketika si bocil tanpa sengaja menyentuh punggung Kyung-dun, secara refleks, Kyung-dun pun tak sengaja memukul hidung si bocil itu. Dan dia pun mimisan. Kyung-dun segera menekan tombol darurat. Tak lama kemudian, perawat bergegas ke ruangan untuk memberikan perawatannya. Kyung-dun lalu menanyakan penyakit yang diderita oleh bocil itu. Namun, bocil mengaku tidak tahu penyakit apa yang sedang dihadapinya. Yang dia ketahui, setelah dia disuntik, rambutnya mulai rontok hingga botak. Mendengar hal itu, Kyung-dun malah langsung pingsan. Dalam keadaan tidak sadar, dia bermimpi berada di tengah salju yang turun perlahan. Dan di dalam mimpi itu, dia merasakan kehangatan Dr. Liang dan ingin menciumnya. Ketika dia sadar, Kyung-dun mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang tampak penasaran dan juga heran melihat tingkah anehnya. Setelah beberapa saat, Lauzeng tiba dengan membawakan gaun seksi untuk Kyung-dun. Ini bertujuan untuk menggoda si Dr. Liang. Tanpa menunda, Kyung-dun langsung mengenakan gaun itu dan mencoba memikat dokter. Namun ketika dia berpapasan dengan Dr. Liang, si dokter tidak sekalipun meliriknya. Tak lama kemudian, Kyung-dun melihat 3 orang berpakaian seperti preman yang tampak sedang mencari Dr. Liang.
Dengan cepat dia membawa Dokter Liang bersembunyi ke gudang untuk menyelamatkannya. Nah, karena hanya berdua, denyut jantung Dokter Liang semakin kencang. Merasa nggak tahan, dia pun berusaha keluar dari ruangan itu. Namun Dokter Liang terkejut ketika banyak orang melihat mereka berduaan di ruang kosong itu. Lalu datang 3 orang preman yang tadi mencari dokter. Di sini Kyung-dun bersiap untuk melindungi Dokter Liang. Tapi mereka menjelaskan jika Kyung-dun salah paham. Kedatangan mereka ini untuk memberikan uang tambahan operasi bocil yang sekamar dengan Kyung-dun. Namun sayangnya operasi harus dibatalkan karena adanya ketidakcocokan antara si bocil dengan pendonor. Kyung-dun pun dibuat sedih ketika mengetahui kenyataan jika ayah bocah itu yang selalu tampak ceria di depan anaknya, tapi saat tidak ada di sisinya, dia langsung menangis sambil merenungkan nasib pahit yang mungkin harus dihadapi anaknya di masa depan. Sebelum berpisah, Kyung-dun ingin memberikan kenangan kepada bocil itu dengan membacakannya sebuah dongeng. Malam itu dia membacakan cerita hingga keduanya tertidur. Pagi harinya, mereka akhirnya merasa benar-benar terpisah. Di malam hari, ketika Kyung-dun tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk bertemu dengan Dokter Liang di atap rumah sakit. Di sana, dalam suasana kota yang romantis, Kyung-dun menggoda Dokter Liang dengan mengucapkan janji kelingking. Dia mengatakan bahwa kehidupannya kini dia pasrahkan kepada Dokter Liang. Keesokan harinya, teman Kyung-dun datang untuk berkonsultasi dengannya. Mereka mendapati bahwa penyakit yang dihadapinya bukanlah penyakit biasa. Dokter Liang juga menyarankan agar mereka itu segera memberitahu keluarganya. Karena penasaran, Lao Zeng pun merebut hasil diagnosis dari dokter dan mulai membacanya. Setelah selesai membaca, membuat kedua temannya itu merasa sangat lemas dan sedih. Setelah itu, teman-teman Kyung-dun datang menjenguknya di rumah sakit. Mereka pun berkumpul di kantin rumah sakit. Namun sebelumnya, mereka sudah sepakat untuk merahasiakan penyakit Kyung-dun. Saat sedang mengobrol, Kyung-dun tidak membicarakan penyakitnya yang membuat teman-temannya mengira bahwa dia mungkin sudah mengetahui tentang penyakitnya itu. Akhirnya mereka pun memberitahukan kepadanya bahwa sebenarnya dia menderita tumor. Kyung-dun terkejut mendengar itu, tapi bukannya bersedih, dia malah merasa senang karena penyakitnya bukanlah leukemia. Dia pun bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, lalu berjanji untuk tidak akan malas berolahraga. Setelah itu dia pun berpamitan dengan teman-temannya karena harus menjalani suntik untuk keempat kalinya. Di apartemen, teman-teman Kyung-dun frustasi karena teman baik mereka didiagnosis menderita tumor. Mereka hanya bisa menangis menghadapi kenyataan pahit ini. Mereka sangat khawatir akan umur Kyung-dun yang mungkin tidak akan lama lagi. Sementara itu, Kyung-dun berada di rumah sakit. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca komik di lorong. Setelah itu, dia memutuskan untuk pindah ke kamar mandi untuk melanjutkan membaca tentang penyakitnya. Saat asik membaca, tiba-tiba dia terkejut mendengar suara teriakan wanita di toilet sebelah. Saat Kyung-dun keluar, dia menemukan bahwa wanita itu seseorang yang pernah dia temui beberapa hari lalu. Wanita ini bernama Kyomeng, yang ternyata telah dipindahkan untuk menjadi teman satu kamar dengan Kyung-dun. Saat bersama dalam satu kamar, mereka jarang sekali berbicara. Suatu ketika, Kyomeng melihat Kyung-dun tampak lapar saat memandangi oleh-oleh buah miliknya. Lalu Kyomeng menawarkan sebagian buahnya untuk Kyung-dun. Setelah memakan beberapa buah anggur, Kyung-dun tiba-tiba merasa mual dan langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah. Namun, saat keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan oleh kehadiran kedua orang tuanya yang datang menjenguk. Melihat kondisi Kyung-dun, orang tuanya menjadi sangat sedih. Terlebih setelah mengetahui penyakit yang diderita anaknya. Kesedihan mereka bertambah saat dokter menjelaskan bahwa penyakit Kyung-dun sulit untuk disembuhkan. Dokter Liang juga menjelaskan bahwa pengobatan yang dijalaninya saat ini hanya untuk memperpanjang umur Kyung-dun, bukan untuk menyembuhkannya. Di kamar, ibu Kyung-dun mengatakan bahwa mereka harus menjual apartemen dan akan tinggal di kota ini demi menemani anaknya. Lalu, dokter-dokter datang untuk memeriksa kembali kondisi Kyung-dun.
Setelah diperiksa, rambut Kyungdun mulai rontok. CTX 用1毫克 ，PDN 分开服用60毫克每天。 Kyungdun mencari udara segar dengan berjalan di lobi rumah sakit. Di sana, dari kejauhan dia melihat Kyo-meng sedang bertengkar dengan pacarnya. Di malam hari, Kyungdun tidak sengaja melihat Kyo-meng yang sedang menangis. Saat Kyo-meng menyadari jika dia sedang diperhatikan, dia pun berlari keluar menuju atap rumah sakit. Kyungdun yang khawatir langsung mengikutinya. Di atap, Kyungdun kaget melihat Kyo-meng naik ke atas pembatas. Kyungdun pun menarik Kyo-meng agar tidak bunuh diri. Tapi ternyata Kyo-meng hanya ingin menikmati angin malam sambil minum bir saja. Lalu dia pun menawari Kyungdun minum bersama. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan rumah sakit dengan naik motor milik Kyo-meng. Mereka pun berhenti di tengah kota dan bercerita masalah hidup masing-masing. Setelah mengetahui kisah hidupnya, Kyo-meng dan Kyo-dun memutuskan untuk menggunduli rambut mereka sebagai bentuk dukungan satu sama lain. Di sini Kyo-meng sudah lebih dulu menggunduli rambutnya dan dia tetap terlihat cantik. Hal ini membuat Kyo-dun sedikit minder. Namun Kyo-meng menyuruh Kyungdun untuk menutup mata saja. Setelah selesai memotong semua rambutnya, Kyungdun membuka matanya dan dia terkejut melihat teman-temannya juga telah datang dan menggunduli rambut mereka. Kyungdun merasa terharu karena teman-temannya begitu peduli kepadanya. Lalu mereka pun berjalan-jalan ke sebuah mall untuk membeli gaun dan berfoto bersama. Setelah puas jalan-jalan, mereka keluar dan melihat salju mulai turun. Akhirnya mereka mengakhiri hari itu dengan bermain salju bersama. Di momen itu, Kyungdun merasakan kebahagiaan yang hanya bisa didapatkan dari waktu yang dihabiskan dengan sahabat. Di tengah tawa itu, mereka pun diingatkan jika seorang sahabat adalah mereka yang bisa melihat kesedihan di matamu dan ketika semua orang lain tertipu oleh senyumanmu. Kini kesehatan Kyungdun semakin memburuk dari hari ke hari. Tiba-tiba alat bantu kehidupan yang digunakannya menyala, menjadi pertanda bahwa kondisinya dalam keadaan kritis. Dengan segera Dr. Liang menggunakan alat pacu jantung untuk mengembalikan detak jantung Kyungdun. 充电完毕。好了好了，可以了。 Setelah sadar, Kyungdun tidak menyadari bahwa dia hampir saja meninggal. Alih-alih khawatir, dia justru memikirkan Dr. Liang yang telah membuka bajunya untuk menggunakan alat pacu jantung. Setelah pulih, Kyungdun mengajak Dr. Liang untuk jalan-jalan di taman rumah sakit. Mereka pun berbicara tentang banyak hal. Selama percakapan itu, Kyungdun ingin merajut lagi. Dia pun berniat memberikan syal itu sebagai hadiah untuk Dr. Liang. Di malam hari, Kyungdun memulai untuk merajut syalnya. Sambil merajut, dia mendapatkan kabar dari ibunya bahwa neneknya terjatuh. Mendengar hal itu, Kyungdun meminta kedua orang tuanya untuk pulang dan menjenguk sang nenek. Sementara dia akan tetap di rumah sakit. Dia merasa akan baik-baik saja di rumah sakit dengan bantuan ketiga temannya. Pagi harinya, Kyungdun mengendap-endap masuk ke ruangan Dr. Liang untuk memberikan sebuah makanan. Namun saat itu Dr. Liang juga akan masuk ke ruangannya dan terpaksa Kyungdun bersembunyi di balik gorden. Dari tempat itu dia mendengarkan pembicaraan antara Dr. Liang dengan dokter lain. Di situ dia menyadari bahwa Dr. Liang hanya menganggapnya sebagai pasien biasa. Di sini dia pun menjadi sedih dan patah hati. Bahkan ketika dia diperbolehkan pulang, dia sama sekali tidak terlihat bahagia. Walaupun Dr. Liang menyapanya, dia tetap bersikap acuh dan cuek. Setelah diperbolehkan pulang, dia bersama teman-temannya pergi ke kantor Amy. Can you speak Chinese? 你大爷. Di sana dia memprotes bos Amy karena memberikan terlalu banyak pekerjaan kepada sahabatnya yang membuatnya jadi sulit bertemu. Gara-gara itu, bos Amy malah meminta Amy untuk pindah tugas ke Jepang. Kedatangannya ke kantor hari itu ternyata membuat Amy marah. Akibat dari kejadian itu, Amy pergi ke Jepang tanpa berpamitan dengan Kyungdun. Hari berganti hari hingga suatu saat ketika Kyungdun sedang menggambar, dia tampak ingin muntah dan akhirnya pingsan. Kyungdun bangun dari pingsannya dan mendapati Dr. Liang sedang merawatnya. Lalu Kyungdun meminta mereka berdua untuk berjanji kelingking lagi.
dan mempercayakan hidupnya kepada Dr. Liang. Pada hari lain, Dr. Liang mengunjungi kamar Kyung-dun dan melihat buku yang berisi gambar wajahnya. Saat Kyung-dun terbangun, dia memberikan sebuah syal yang belum selesai dia kerjakan. Dia berharap syal itu kelak dapat diselesaikan dan diberikan kepada pacar Dr. Liang di masa depan. Dalam obrolan mereka, Kyung-dun bertanya kepada Dr. Liang, apakah Dr. Liang akan merasa malu jika Kyung-dun menjadi pacarnya? Dr. Liang mengungkapkan bahwa kehadiran Kyung-dun telah membawa kebahagiaan di dalam hidupnya. 在我心里留下了一颗，现在它已经发芽了。 Jawaban itu pun membuat hati Kyung-dun tersentuh dan mereka berdua tertawa bersama. Besok paginya, teman Kyung-dun menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Lau Zeng. Dia berhasil menang di pertandingan tinju. Lau Zeng mempersembahkan kemenangannya itu untuk Kyung-dun dan memintanya untuk tetap berjuang dengan penyakitnya. Kyung-dun merasa sangat terharu melihat video itu. Dalam hatinya, Kyung-dun mulai membayangkan jika dirinya melakukan segala hal yang dia inginkan dalam hidupnya sambil berharap penyakit yang dideritanya akan segera menghilang. Namun di hari yang sama, dia merasakan bahwa dirinya sudah mulai kehilangan kekuatan untuk melawan penyakitnya. Bahkan, dia sampai memberikan kata sandi ATM banknya kepada sang ibu. Malam itu menjadi momen yang menyedihkan bagi Kyung-dun dan ibunya. Mereka menangis dan berpelukan erat. Sementara itu, di ruangan kerjanya, Dr. Liang mengambil barang di laci meja dan menemukan hadiah yang diberikan Kyung-dun kepadanya. Melihat hadiah itu, Dr. Liang tidak bisa menahan air mata. Dia menyadari bahwa waktu Kyung-dun sudah tidak akan lama lagi. Akhirnya Kyung-dun meninggal dunia tepat saat Emi tiba di rumah sakit. Emi bahkan belum sempat untuk memberikan hadiah ulang tahun yang pernah diinginkan Kyung-dun. Emi hanya bisa menangis dari lorong rumah sakit. Dia merasa sangat menyesal karena sempat mengabaikan Kyung-dun. Saat upacara pemakaman, sebuah layar video menampilkan rekaman terakhir yang dibuat Kyung-dun. Dalam video itu, Kyung-dun tampak ceria. Dia mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya dan juga teman-teman yang telah menjaga dan mendukung selama ini. Kyung-dun juga menyampaikan pesan khusus kepada teman-temannya dan mengatakan bahwa jika mereka menghadapi kesulitan, cukup sebutkan namanya 3 kali dan dia akan datang menolong mereka. 我也没有离开你们，继续活在你们的生命里面，默念熊的名字3遍。 Di sini, Kyung-dun mengajarkan bahwa seorang sahabat tidak pernah benar-benar pergi. Mereka meninggalkan jejak di hati kita. Dan saat kita mengingat mereka, keberanian dan kenangan mereka akan menerangi jalan kita dalam gelap. Terima kasih sudah menonton dan Pak Camat punya tahi lalat. Dan film pun sudah tamat.